Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk pertemuan yang ketiga mata pelajaran IPA. Pada hari ini nanti kita akan membahas tentang kesehatan organ reproduksi. Marilah sebelum pembelajaran kita mulai, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pembelahan mitosis dan meiosis, tentang organ reproduksi pada pria dan wanita, dan juga tentang proses-proses yang terjadi di organ reproduksi, yaitu yang berupa spermatogenesis, oogenesis, menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Pada pagi hari nanti kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang menyerang di organ reproduksi dan upaya-upaya untuk mencegah penyakit tersebut. Tujuan pembelajaran hari ini adalah apa saja penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama adalah keputihan. Keputihan ini bisa disebabkan karena jamur, karena bakteri, dan karena parasit. Keputihan yang disebabkan oleh jamur contohnya adalah penyakit chlamydiasis dan candidiasis vaginalis. Sedangkan keputihan karena bakteri vaginosis dan keputihan karena parasit komoniasis. Kita mulai dari chlamydiasis. Chlamydiasis adalah penyakit reproduksi karena jamur Chlamydia trachomatis. Chlamydiasis ini bisa menyerang pada perempuan dan laki-laki. Gejala yang terjadi pada perempuan adalah keluar cairan dari alat kelamin yang berwarna putih encer atau berwarna putih kekuningan, rasa nyeri di rongga panggul, dan pendarahan hubungan seksual. Akibat chlamydiasis pada perempuan, yang pertama mengakibatkan kemandulan, yang kedua cacatnya saluran telur, yang ketiga radang pada saluran kencing, dan yang keempat robeknya saluran ketuban sehingga terjadi kelahiran prematur. Sedangkan gejala pada laki-laki untuk chlamydiasis ini adalah rasa nyeri saat kencing, keluar cairan bening dari saluran kencing, dan apabila ada infeksi lebih lanjut, cairan semakin sering keluar dan bercampur darah. Akibat chlamydiasis pada laki-laki adalah yang pertama, rusaknya saluran air mani, yang kedua, kemandulan, dan yang ketiga mengakibatkan radang saluran kencing. Selanjutnya, penyakit candidiasis vaginalis. Penyakit candidiasis vaginalis disebabkan karena jamur Candida albicans. Biasanya terdapat di kulit maupun di dalam liang vagina. Gejalanya adalah keluar cairan berwarna putih seperti susu, bergumpal, disertai gatal, panas, dan kemerahan di sekitar alat kelamin. Vaginosis. Vaginosis disebabkan karena bakteri Gardnerella vaginalis. Gejalanya adalah keputihan yang berwarna abu-abu, lengket, dan berbau amis. Keputihan yang selanjutnya adalah trichomoniasis, disebabkan karena parasit Trichomonas vaginalis. Gejalanya adalah gatal di kemaluan, nyeri saat buang air kecil, dan keputihan yang banyak, kadang berbusa, berwarna hijau, dan berbau busuk. Penyakit yang kedua pada sistem reproduksi adalah gonorrhoe atau kencing nanah. Disebabkan karena bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kencing nanah ini bisa menyerang di laki-laki dan perempuan. Gejalanya adalah keluar nanah dari saluran kencing, alat kelamin sakit, dan pada perempuan mengakibatkan nyeri di perut dan disertai keputihan. Akibat yang lain dari kencing nanah yaitu menyebabkan kemandulan, dan pada perempuan jika melahirkan akan diturunkan kepada bayi sehingga dapat menyebabkan kebutaan.
Penyakit reproduksi yang ketiga adalah sifilis atau raja singa. Sifilis diakibatkan karena bakteri Treponema pallidum. Gejalanya adalah timbul luka pada alat kelamin, rektum, lidah, dan bibir. Terjadi pembengkakan di kelenjar getah bening dan timbul bercak kemerahan terutama di telapak tangan dan kaki. Akibat dari penyakit sifilis ini adalah bisa mengakibatkan kerusakan otak, pembuluh darah, jantung, kebutaan, dan pada perempuan yang hamil, sifilis dapat ditularkan kepada bayi yang dikandungnya. Nanti bayi tersebut akan lahir dengan kerusakan kulit, hati, limpa, dan keterbelakangan mental. Penyakit yang keempat adalah AIDS. AIDS ini diakibatkan karena virus HIV. Virus HIV ini merusak kekebalan tubuh manusia, bisa menyerang pada laki-laki dan perempuan. Gejalanya, berat badan menurun lebih dari 10% dalam waktu yang singkat. Demam tinggi, diare kronis, pembekakan kelenjar bening di seluruh tubuh. Cara penularan HIV ini adalah dari hubungan seksual, transfusi darah yang tercemar HIV, alat tusuk tato dan suntik yang tercemar HIV, dan juga melalui plasenta pada janin yang ibunya mengidap HIV. HIV ini tidak ditularkan melalui jabat tangan, menggunakan kolam renang, dan gigitan serangga. Penyakit yang kelima adalah herpes genitalis. Herpes genitalis disebabkan karena virus herpes simplex tipe 2. Gejala yang timbul adalah timbulnya bintil-bintil berisi cairan dan terasa sakit. Bintil-bintil muncul di sekitar alat kelamin, dubur, dan mulut. Alat kelamin terasa panas. Akibat herpes genitalis pada perempuan seringkali menimbulkan kanker mulut rahim. Penyakit yang keenam adalah prostatitis. Prostatitis ini adalah kelainan pada prostat akibat adanya padanan pada kelenjar prostat. Jadi kelenjar prostat meradang. Terjadi karena akibat bakteri dan non-bakteri. Bakteri yang dapat menyebabkan prostatitis salah satunya adalah Escherichia coli. Penyakit yang ketujuh, epididymitis. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis pria. Terjadi karena zat kimia, komplikasi prostatektomi, infeksi klamidial, infeksi mikroorganisme tertentu, contohnya bakteri coliform. Gejala epididymitis adalah nyeri dan bengkak di sekitar skrotum, keluar nanah dari uretra, dan terdapat darah di cairan sperma atau semen. Jadi epididymis yang sebelah sini meradang. Bagaimana cara mencegah penyakit-penyakit reproduksi yang tadi? Yang pertama, kalian sering membersihkan alat kelamin bagian luar mulai dari depan ke belakang. Yang kedua, menjaga alat kelamin luar agar selalu kering karena alat kelamin yang lembab sebagai tempat perkembangbiakan bakteri dan jamur. Upaya yang selanjutnya, kalian menggunakan celana dalam dengan bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Rajin berolahraga dan mengkonsumsi buah dan sayur untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi mikroorganisme. Potong rambut yang ada di sekitar kemaluan, juga hentikan kebiasaan menahan buang air dan segera memeriksakan diri jika ada keluhan. Upaya-upaya khusus yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk mencegah penyakit reproduksi antara lain, yang pertama, gantilah pembalut sesering mungkin saat menstruasi, karena pembalut yang sudah penuh oleh darah dapat menjadi media tumbuhnya mikroorganisme. Kemudian yang kedua, hindari menggunakan pembersih kewanitaan secara terus-menerus, karena penggunaan pembersih kewanitaan bisa mengakibatkan pH berubah yang dapat membunuh bakteri yang baik dalam vagina.
Langkah-langkah khusus yang dilakukan oleh laki-laki untuk mencegah penyakit reproduksi antara lain: yang pertama, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas karena suhu panas bisa mengganggu pembentukan sperma. Dan yang kedua, hindari minuman beralkohol dan rokok, serta lindungi testis selama beraktivitas, misalnya tidak menggunakan celana terlalu ketat. Demikian tadi materi hari ini anak-anak. Silahkan kalian kerjakan post-test yang diberikan dan kalian bisa mendownload materi ini dari link berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.